Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Ilhami Sofita. Saya dari kelas 2E Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri sekalian dan seterusnya teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Segala bentuk puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Beliau telah memberikan kita beribu macam nikmat. Andaikan saja daun-daunan kita jadikan kertasnya, air lautan kita jadikan tintanya, ranting-ranting kita jadikan penanya, niscaya nikmat Allah tak akan terhitung. Seterusnya, salawat beserta salam tidak luput pula kita hadiahkan buat junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah dan kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia, hadirin melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan membangun masyarakat madani, adalah tema yang akan kita bicarakan dengan landasan Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2, yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu menulis dan membaca, tetapi telah tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela. Dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be of people. Hukum rimba menjadi peradaban, orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak. Sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur secara hidup-hidup. Tidak peduli terdengar tangis pekik bayi dalam tanah. Na'udzubillahi min zalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan dengan mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, misi wayuzakihim, membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi taklim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Yang keempat, menampilkan sunnah. Hadirin yang berbahagia, keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia sedunia.
Namun, lain halnya dengan gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tetapi hasilnya entah kemana. Kenapa ini disebabkan krisis figur? Di era reformasi ini, bukan figur-figur pembangunan sejati yang muncul, tetapi yang menjamur adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, dan popularitas. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu figur pun yang harus kita tiru dalam merealisasikan pembangunan masyarakat madani kecuali Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya contoh terlengkap semua keunggulan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Itulah tadi sikap dan sifat Rasulullah yang patut kita contoh dalam meneladani sikap dan sifat Rasulullah. Sikap dan Rasulullah yang patut kita contoh yaitu dengan lemah lembut dapat menunjukkan keluhuran budi, bisa menarik simpati lawan, namun membuat segan bagi semua lawan. Pemaaf, yakni mudah untuk memberi ampunan, mudah memaafkan orang lain. Seterusnya, Rasul sangat senang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika keliru. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan hadirin. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.